Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Cilegon, saya MW Fauzi. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam Talkshow Cilegon TV. Tema kali ini sangat krusial ya, amat sangat krusial karena kita tahu persoalan stunting di berbagai daerah itu masih menjadi satu hantu lah ya, satu momok yang menakutkan ya bagi setiap pemerintah daerah. Tidak terkecuali untuk kota Cilegon yang sebetulnya kota kecil tapi kaya ya. Kita bahkan terkaya keempat di Indonesia. Dan untuk membahas bagaimana kasus stunting ini dan upaya percepatan penurunan angka stuntingnya, sudah hadir di studio Cilegon TV Kepala Dinas DP 3 A2KB Kota Cilegon, Bapak Agus Zulkarnain. Sebelum kita membahas soal percepatan dan yang lain ini, di tengah masyarakat sendiri sebetulnya ini masih ada rancu nih tentang stunting itu. Kan ada yang ngomong stunting itu gizi buruk ya, tapi sebetulnya makna paling tepatnya definisinya apa, Pak Agus? Ya, baik, terima kasih Pak Oji. Stunting ini adalah gagalnya tumbuh kembang anak karena kekurangan energi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan tinggi badan ini pendek. Maaf, yang suka disebut punten kayak kuntet itu ya. Iya, betul. Oke. Betul. Dan itu tetap awalnya penyebabnya adalah kurang gizi. Betul. Kurang gizi dan infeksi berulang. Nah, itu gitu. Kalau infeksi berulang apa penyebabnya? Biasanya karena, mohon maaf, akses terhadap air minum yang baik, tidak higienis. Kurang, ya? Betul. Kemudian juga akses terhadap air bersih juga kurang juga. Itu salah satu penyebabnya. Di Kota Cilegon ini terkini ada berapa kasus balita ya, rata-rata ya, balita penderita stunting ini, Pak Agus? Ya, mohon izin Pak Fauzi. Alhamdulillah balita stunting Kota Cilegon berdasarkan EPPGBM dan pencatatan pada bulan Agustus tahun 2022 ini mengalami penurunan 6 bulan yang lalu ya? Ya, betul. Jadi menurut pencatatan EPPGBM pada bulan Agustus tahun 2022 ini adalah 1.252 orang balita. 1.252 orang balita. Yang mana sebelumnya pencatatan pada bulan Februari tahun 2022 ini adalah 1.576. Baik, jadi dari rentang waktu Februari ke Agustus 2002 tercatat penurunan sekian ratus ya, berarti 300. Baik. Balita, betul. Oke. Itu di daerah mana yang kalau Kota Cilegon yang paling rawan terjadi kasus balita stunting ini, Pak Agus? Menurut data yang kami miliki dari Dinkes, ini Kecamatan Cibeber yang paling tinggi balita stunting. Dari 1.200 tadi ada berapa persen di Cibeber? Kurang lebih sekitar 25% kurang lebih ya. Oke. Yang paling banyak di Cibeber itu. Betul. Menarik juga ya di Cibeber. Padahal itu yang ibaratnya lebih dekat ke pusat kota ya. Saat ini betul sebetulnya. Betul. Saya tahu sendiri nih karena suka meliput nih kegiatan DP 3 A2KB nih tentang stunting ini, sampai menurunkan profesor, doktor segala rupa ya untuk melakukan pencermatan penyebab supaya solusinya diketahui. Betul. Nah, ini apa yang faktor utama yang paling menyebabkan masih ada di Kota Cilegon penderita stunting? Terima kasih Pak Oji. Ini berdasarkan hasil dari audit kasus stunting yang dilakukan oleh tim pakar dan tim teknis terkait dengan audit kasus stunting. Ini diperoleh penyebab diantaranya. Yang pertama ini adalah karena faktor ekonomi. Ekonomi pasti ya, kalau itu ya. Kemudian yang kedua adalah faktor wawasan pengetahuan orang tua atau keluarga terkait dengan stunting itu sendiri. Salah pengasuhan. Betul. Itu tim pakarnya pakar apa aja? Gizi mungkin, kesehatan pasti. Tim pakar dari 4 orang. Yang pertama ini adalah spesialis anak. Tumbuh kembang anak. Fisik maupun psikologis. Ada psikolog ada lagi. Psikolog ada lagi. Jadi yang pertama ini adalah spesialis anak.
kemudian SPOG atau spesialis kandungan, kemudian ada jadi dipantau bahkan sejak di kandungan. Betul. Kita lakukan pendampingan kepada ibu-ibu hamil. Lebih ke pendampingannya. Betul. Baik. Tadi berarti kan itu pemetaan persoalan sudah diketahui kan dengan menurunkan tim pakar tadi ya. Pemetaan persoalan. Betul. Nah, lalu upaya solusinya apa saja yang sudah disiapkan Pak Agus? Ya, sebetulnya pencegahan atau penurunan stunting ini dilakukan dengan 2 intervensi, Pak Uzi. Yang pertama ini adalah intervensi spesifik, ini yang berkaitan langsung dengan penyebab terjadinya stunting. Ini dilaksanakannya oleh Bu Kadis Kesehatan beserta seluruh jajaran. Intervensi, kalau dari intervensi kata harafiahnya kan campur tangan. Ini berarti kurang lebih misalkan pemberian makanan langsung kepada warga. Betul. Begitu. Makanan tambahan bagi ibu hamil yang kurang energi kronik, kemudian bagi anak yang gizi buruk dan anak yang gizi kurang. Oke, jadi itu langsung datang ke warga-warga. Betul. Tim tertentu. Betul. Tim kesehatan, tim medis datang. Selain tadi ada upaya solusi satu lagi. Ini katalah kita ini ada intervensi yang namanya intervensi sensitif. Ini mendengar katanya sensitif, agak sensitif kelihatannya karena udah diberi judulnya aja sensitif. Yang gimana itu Pak Agus? Ya, ini adalah terkait dengan intervensi perubahan perilaku pola asuh. Pantesan namanya sensitif ya. Saya kebayang nih pasti ada orang tua yang tersinggung. Wis anak itu masing bengan gemeng kenen gitu kan ya. Saya pernah meliput kurang lebih dari ahli nutrisi itu keluhannya begitu, ada ketersinggungan ya dari orang tua ketika ada pihak dari pemerintah ikut campur tangan dalam pola edukasi atau pola pengasuhan. Betul. Terus gimana Pak? Ada semacam penolakan seperti itu dan bagaimana upayanya Pak Agus? Kalau penolakan sih sepertinya tidak Pak. Hanya saja terkait dengan pendampingan yang kami lakukan ini memang belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya pendamping dan koordinasi yang belum sepenuhnya efektif antar instansi atau lembaga terkait, Pak Uzi. Nah, ngomong-ngomong soal instansi terkait nih, ini kan nggak mungkin DP3A2KB aja ya kalau namanya stunting itu ya. Kan pasti lintas sektoral ya. Cuma leading sektornya ada di DP3AKB, 2KB. Ini instansi apa saja yang dilibatkan dalam persoalan solusi stunting ini? Beberapa di antaranya adalah Bapeda, kemudian Dinas Kesehatan tentunya, beserta seluruh jajaran di Puskesmas dan RSUD, kemudian ada Kementerian Agama. Ada Kementerian. Jadi banyak lah yang terlibat. Kemudian kalau Kementerian Agama mungkin dalam edukasi pernikahan dini atau apa? Nah, Kementerian Agama ini perannya adalah pendampingan kepada calon pengantin. Tebakan saya benar ya? Kesehatan. Betul. Oke. Kemudian OPD kita di sini ada Dinas Pendidikan. Terkait dengan usia dini pernikahan atau cita-cita mungkin ya. Betul. Baik. Kemudian juga ada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Ada juga. Itu untuk ketersediaan pangan mungkin. Betul, untuk bahan pangan lokal. Jadi memberdayakan warga, misalkan ada pekarangan atau apa ya. Himbau kepada warga agar memanfaatkan pekarangan untuk dimanfaatkan, dioptimalkan keberadaannya supaya bisa digunakan menjadi lahan produktif begitu ya. Baik. Kompleks sekali ya persoalan stunting ini ya. Betul. Kalau buat Pak Agus sendiri apa kendala terbesar dari seluruh tadi pemetaan persoalan dan upaya solusinya? Kendala terbesar sebetulnya adalah menurut kami mungkin ya, ini adalah kurangnya pemahaman orang tua dan adik-adik remaja terkait dengan upaya untuk mencegah gitu ya terjadinya atau lahirnya balita atau bayi stunting begitu. Pak Wali kemarin di satu acara itu juga menegaskan bahwa kalau secara pendanaan Kota Cilegon itu tidak kekurangan untuk mengatasi persoalan stunting. Bagaimana? Betul klaim itu Pak Agus? Ya, begini Pak Ozi. Anggaran secara total se-Kota Cilegon ini memang relatif besar Pak Oji ya. Ini adalah 24,4 miliar. Untuk tahun? Tahun 2023. Ini bersumber dari APBD ini sekitar 14 miliar dan yang bersumber dari dana DAP ini adalah berkisar kurang lebih
10 miliar. Kalau 24 miliar dibagi 1.200 seharusnya cukup ya. Iya kan tadi kan penderitanya, betul nggak? Kalau kita berhitung, kalau berhitung secara matematis harafiah ya. Tapi dari matematis sederhana. Tapi dari angka itu yang terkait dengan intervensi spesifik ini ada di Dinkes, anggarannya kurang lebih sekitar 2,3 miliar. Nah, ini data yang kami peroleh dari Dinkes bahwa program yang bersifat pemberian makanan tambahan ini nilainya sekitar 282 jutaan lah. Itu diberikan kepada ibu hamil yang kurang energi kronik, kemudian anak yang mengalami gizi buruk, dan kepada anak yang mengalami gizi kurang. Gitu ya, betul. Tadi Kota Cilegon alhamdulillah sudah mengalami penurunan. Ini kalau dan tadi ada lintas sektor ya. Betul. Tapi tetap saja tentu ini ada garda terdepan dari upaya penurunan kasus stunting di Kota Cilegon. Ini kalau siapa nih kepada siapa nih masyarakat paling bisa mengapresiasi yang tadi paling ketemu dengan orang tua yang mungkin sensitif, langsung nganterin makanan. Ini tim ujung tombaknya kan pasti ada tetap. Ibarat sepak bola ada playmaker kan tetap ada goal getternya. Ini siapa kalau di kasus stunting? Iya, gini Pak Oji. Berbicara stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh salah satu OPD saja. Ya. Tetapi butuh keterlibatan baik pemerintah Kota Cilegon, masyarakat, di dalamnya adalah ada kalangan industri, baik ini secara individu, secara berkelompok. Jadi tidak ada salah satu OPD yang mungkin menonjol. Ya, kita anggap sebagai salah satu OPD yang punya peran lebih, tetapi butuh peran semua perangkat daerah yang terkait dan butuh peran serta peran aktif dari seluruh masyarakat. Menyebut tentang stunting ini kan ada tenaga nakes ya kalau nggak salah yang programnya itu sampai diapresiasi mendapat penghargaan tingkat nasional. Oh, itu inovasi Sinovic kalau tidak salah ya. Ini terkait dengan inovasi gempita beras merah. Ini diperoleh oleh ahli gizi dari Dinas Kesehatan tahun 2022 yang lalu. TSI ya kalau nggak salah di Puskesmas Citangkil kalau salah. Ya betul. Nah, itu berarti juga kan termasuk ada kita segar juga ya melihat di tengah persoalan ternyata ada juga aparat kita yang sangat fokus, sangat peduli sampai dan menciptakan sampai di pusat betul. Istilahnya gempita beras merah itu ya. Iya, dan Citangkil Food Delivery kalau tidak salah. Citangkil ya. Dua, si CFD dan gempita beras. Nah, Kota Cilegon sendiri tahun 2022 lalu didaulat oleh BKKBN Banten sebagai kota terinovatif dalam percepatan penurunan stunting. Betul. Apakah gempita beras merah atau keseluruhan atau apa Pak Agus? Iya, beberapa di antaranya betul. Ada gempita beras merah, ada Citangkil Food Delivery, ada pembentukan tim dahsyat, ada Kamus Cilegon, ini adalah kepedulian masyarakat stunting di Kecamatan Cilegon. Juga ada yang di Permata Anting yang di Kecamatan Grogol. Gitu ya. Ini sayang sekali, saya sebetulnya banyak sekali pertanyaan, tapi waktu kita terbatas. Saya ada satu pertanyaan nih yang ingin ditanyakan. Pak Wali menargetkan bahwa kasus stunting di Kota Cilegon itu harus di atas angka nasional 14%, dan saat ini meski turun tapi masih ada di angka 19, dan targetnya sampai 9. Mungkinkah itu Pak Agus? Insya Allah dengan peran aktif dan keterlibatan seluruh OPD terkait dan seluruh masyarakat Kota Cilegon, insya Allah mudah-mudahan target itu bisa tercapai. Baik. Ya. Dan untuk menginisiasi, memotivasi masyarakat ya supaya kita bersama-sama tadi menurunkan kasus stunting di Kota Cilegon. Apa yang bisa disampaikan Pak Agus kepada para stakeholder maupun masyarakat Kota Cilegon? Silahkan. Baik. Terima kasih. Kami atas nama pemerintah Kota Cilegon dalam rangka upaya untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Kota Cilegon, dengan ini mengharapkan keterlibatan dan peran aktif seluruh masyarakat Kota Cilegon, diantaranya adalah dengan memberikan donasi stunting yang dikelola oleh Basnas Kota Cilegon, yang nanti dana tersebut akan digunakan untuk membantu menurunkan angka stunting di Kota Cilegon. Mudah-mudahan ke depan sebagaimana harapan Pak Wali Kota Cilegon bahwa angka stunting di Kota Cilegon ini bisa turun di angka 9% berdasarkan SSGI pada tahun 2023 ini. Mungkin demikian. Kemana kalau donasi tadi, apakah ada kontak yang bisa dihubungi misalkan? Bisa menghubungi
pejabat di Basnas atau menghubungi Ibu Hajah A.A. Jamilah di bidang Daldu KB pada DP 3 P2 KB Kota Cilegon, Pak. Baik, terima kasih kehadirannya, siap, Pak Agus. Siap. Demikian Wong Cilegon, pemirsa Cilegon TV, perbincangan kita dengan Pak Agus selaku Kepala Dinas DP 3 A2 KB yang leading sektor di kasus penurunan stunting di Kota Cilegon. Semoga apa yang kita bahas ini ada banyak manfaatnya buat kita semua, terutama dalam tadi ikut menurunkan ya kasus stunting di Kota Cilegon. Karena dengan jargon Kota Cilegon baru, modern dan bermartabat, seharusnya sudah tidak ada stunting ya di Kota Cilegon. Demikian, saya Maulana Wahid Fauzi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap. Atur nuhun.